Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan e-book dengan judul A Preface to Marketing Management. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Bernardin Firjatullah dengan NIM B100210463 dari Prodi Manajemen kelas I. Dalam kesempatan kali ini, saya membagi presentasi menjadi 4 section. Section 1, Essential of Marketing Management. Section 2, Analyzing Marketing Problems and Case. Section 3, Financial Analysis for Marketing Decisions. Section 4, Developing Marketing Plans. Section 1, Chapter 1, Strategic Planning and the Marketing Management Process. Setiap perusahaan memerlukan beberapa rencana untuk seluruh organisasi yang ada, atau perencanaan strategis. Perencanaan strategis mencakup semua kegiatan yang mengarah pada pengembangan misi organisasi, tujuan organisasi, dan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan bagi seluruh organisasi. Dalam misi organisasi yaitu adalah memberikan nilai bagi 3 konstituen utama, yaitu pelanggan, karyawan, dan juga investor. Dalam manajemen pemasaran terdapat proses-prosesnya, yaitu yang pertama, analisis situasi, rencana pemasaran, implementasi dan pengendalian rencana pemasaran, dan juga yang terakhir, sistem informasi pemasaran dan riset pemasaran. Chapter 2, Marketing Research, Process and System for Decision Making. Riset pemasaran adalah proses di mana informasi tentang lingkungan dihasilkan, dianalisis, dan ditafsirkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan pemasaran. Dalam riset pemasaran memiliki beberapa proses, yaitu yang pertama, tujuan penelitian, yang kedua, rencana penelitian, yang ketiga, kinerja penelitian, yang keempat, pengolahan data penelitian, dan yang kelima, penyusunan laporan penelitian. Tujuan utama dari pengujian pemasaran adalah untuk mengukur penjualan produk baru secara terbatas, di mana pembalasan kompetitif dan faktor-faktor lain diizinkan untuk beroperasi secara bebas. Chapter 3, Consumer Behavior. Dalam mengambil keputusan, pelanggan membutuhkan beberapa proses atau tahapan. Tahap yang pertama yaitu need recognition, yang kedua alternative search, yang ketiga alternative evaluation, yang keempat pure case decision, dan yang terakhir yaitu post pure case evaluation. Pengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengaruh sosial, ada culture and subculture, social class, and reference group and families. Yang kedua pengaruh terhadap keputusan pembelian. Yang pertama yaitu pengaruh sosial, yaitu culture and subculture, social class, and reference group and families. Yang kedua yaitu pengaruh pemasaran, yaitu pengaruh produk, pengaruh harga, pengaruh promosi, dan pengaruh tempat. Yang ketiga yaitu pengaruh situasi, yaitu fitur fisik, fitur sosial, waktu, fitur tugas, dan kondisi saat ini. Yang keempat, pengaruh psikologi, yaitu pengetahuan produk dan keterlibatan produk. Chapter 4, Business, Government, and Institutional Buying. Pembeli dibagi menjadi beberapa kategori, yaitu produsen, perantara, agensi pemerintahan, dan institusi lain. Pengaruh jenis pembelian, yaitu pembelian kembali langsung, pembelian kembali yang dimodifikasi, dan pembelian tugas baru. Kemudian ada pengaruh struktural, yaitu peran pembelian, faktor spesifik organisasi, dan kebijakan dan prosedur pembelian. Pengaruh perilaku yaitu motivasi pribadi dan persepsi peran.
Chapter 5. Market Segmentation. Segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok konsumen serupa dan memilih kelompok yang paling tepat untuk dilayani perusahaan. Strategi pemasaran yang sukses bergantung pada penemuan dan pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen. Pentingnya segmentasi pasar. Tingkat pertumbuhan pasar lebih lambat, kekuatan sosial dan ekonomi berkembang, dan kemajuan teknologi. Chapter 6. Product and Brand Strategy. Faktor yang berfungsi meningkatkan kualitas merek meliputi kualitas produk, iklan yang konsisten, intensitas distribusi, dan juga kepribadian merek. Konsep siklus hidup produk berguna untuk memaksa manajemen agar mengambil pandangan dalam jangka panjang tentang perencanaan pemasaran. Pergeseran siklus hidup sesuai dengan perubahan situasi pasar, persaingan, dan juga permintaan. Berfokus pada keputusan produk tanpa mempertimbangkan variabel bauran pemasaran lainnya merupakan strategi pemasaran yang tidak efektif. Chapter 7. New Product Planning and Development. Produk baru memiliki beberapa kategori, yaitu baru bagi dunia, kategori baru, penambahan lini produk, perbaikan produk, dan repositioning. Tujuan dari strategi ini adalah untuk meningkatkan frekuensi konsumsi atau meningkatkan jumlah pelanggan yang menggunakan produk perusahaan. Keputusan tentang karakteristik produk baru yaitu level kualitas, fitur produk, desain produk, dan juga keamanan produk. Chapter 8. Integrate Marketing Communication. Tujuan strategis komunikasi pemasaran yaitu menciptakan kesadaran, bangun gambar positif, identifikasi prospek, bangun hubungan saluran, dan pertahankan pelanggan. Bauran promosi memiliki beberapa elemen, yaitu periklanan, promosi, hubungan masyarakat, pemasaran langsung, dan juga penjualan langsung. Adapun tujuan dari komunikasi pemasaran terpadu adalah mengembangkan program komunikasi pemasaran yang mengordinasikan dan mengintegrasikan semua elemen promosi periklanan, promosi penjualan, promosi pribadi, dan publisitas sehingga organisasi menyajikan pesan yang konsisten. 9. Personal Selling, Relationship Building, and Sales Management. Penjualan pribadi adalah komunikasi dua arah antara pembeli potensial dan tenaga penjual. Tenaga penjual berfungsi sebagai saluran informasi mengenai kekurangan, perbaikan, aplikasi, atau penggunaan baru dapat diteruskan kepada pelanggan dari perusahaan. Tujuan tenaga penjualan adalah sebagai penyedia informasi, persuasi, dan layanan purna jual. Chapter 10. Distribution Strategy. Saluran distribusi adalah kombinasi lembaga melalui di mana penjual memasarkan produk kepada pengguna atau konsumen akhir. Pertimbangan dalam perencanaan saluran yaitu karakteristik pelanggan, karakteristik produk, karakteristik perantara, karakteristik pesaing perusahaan, dan karakteristik lingkungan. Section 2. Analyzing Marketing Problems and Case. Tujuan utama dari metode kasus adalah menawarkan format logis untuk dianalisis masalah kasus. Agar masalah tertangani, agar masalah harus dinyatakan secara eksplisit dan dipahami. Analisis tidak boleh terlalu menekankan opini dan secara hati-hati mempertimbangkan variabel apapun yang dapat membiaskan opini tersebut. Section 3. Financial Analysis for Marketing Decision. Analisis keuangan adalah aspek penting dan harus perencanaan pemasaran strategis menjadi bagian integral dari masalah pemasaran dan analisis kasus. BEP merupakan alat umum untuk menyelidiki potensi profitabilitas perusahaan alternatif pemasaran. Melakukan analisis kasus dapat meningkatkan pemahaman tentang perusahaan,
masalah, dan peluangnya. Section 4. Developing Marketing Plans. Rencana pemasaran memiliki 3 tujuan dasar, yaitu catatan analisis yang nyata, peta jalan atau pedoman bertindak, dan juga yang terakhir, alat untuk mendapatkan dana. Demikian yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini dengan judul ebook A Preface to Marketing Management. Apabila ada salah kata saya dalam berucap atau menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya Bernardin Firsyatullah dengan NIM B100210463. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.